Oke, nah saya juga mau minta tolong, mohon kerjasamanya. Untuk teman-teman yang belum buka kameranya, bisa di-on-in dulu kameranya, supaya kita lebih enak ya kalau mau berinteraksi nanti. Dan juga jangan lupa untuk yang namanya masih menggunakan iPhone, atau Oppo, atau Samsung itu boleh tolong diganti dengan nama asli. Jadi nanti pada saat kita ngobrol gitu, kita berinteraksi, lebih enak kan manggilnya nama asli ya, daripada Ibu iPhone atau Pak Oppo gitu ya. Oke, nah baik. Jadi temanya hari ini menarik banget ya, keajaiban sel tubuh. Nah, emang sel tubuh itu bisa ngapain sih sampai dibilang ajaib? Nah, ternyata tubuh kita tuh sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa ya untuk melakukan proses self healing. Gimana caranya? Dan apa sih itu sindrom X yang banyak dihadapi sama orang-orang pada saat sekarang ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mengundang seorang yang luar biasa, di mana beliau ini adalah seorang natural health practitioner yang sangat berpengalaman. Dan beliau ini akan membantu kita semua untuk memahami lebih jauh tentang ini. Oke, mari kita semua sambut Ibu Lani. Halo, selamat sore. Suara saya jelas? Ya, jelas Bu. Oke. Selamat sore ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan sharingkan tentang satu materi ya yang sangat luar biasa ya buat saya ya. Jadi materi ini sebenarnya ini ya, tubuh kita tuh terdiri dari sel ya, triliunan sel di dalam tubuh kita gitu kan, dan kita take it for granted gitu. Jadi ya udah dia di dalam saya gitu kan. Mungkin banyak gitu ya bro and sis yang tidak memahami gitu ya, sebenarnya sel kita tuh luar biasa banget gitu ya. Mungkin pernah dengar self healing ya. Jadi tubuh tuh punya kemampuan self healing sebenarnya yang luar biasa ya. Nah, mungkin saat ini juga bro and sis punya kenalan ya atau keluarga yang saat ini mengalami kondisi ya mungkin seperti cancer, stroke, autis, Parkinson dan lain-lain gitu ya. Makin lama kita makin dengar kok banyak apa ya orang mengalami tantangan kesehatan yang namanya baru gue dengar gitu ya. Even ada ratusan gitu ya ada penyakit baru gitu ya yang terdengar gitu kan. Jadi buat saya gini, sebenarnya apa sih intinya yang harus kita pahami ya tentang tubuh kita, sehingga paling tidak dengan informasi yang kami sharingkan sore ini, bro and sis tuh bisa dapat intinya, intisari kenapa ya terjadi sakit, kemudian bagaimana kita ya yang mengerti bagaimana mengelola diri kita supaya kondisi badan tuh optimal dan baik ya, itu sangat penting ya. Nah jadi kita mulai aja ya sore ini ya Bapak dan Ibu ya, nanti serak saja ilmu ya, jadi knowledge ya yang saya akan sharingkan ya. Nah kita akan lihat seperti ini, saya akan sharingkan hal saya. Oke. Baik. The miracle of body cells ya. Jadi ini satu yang menarik banget, dan mungkin bro and sis ya yang tidak mendapatkan latar belakang pendidikan ini mungkin kan SD, SMP, SMA kan dapat ilmunya ya, tapi lupa tuh gitu ya. Nah ini kita akan saya akan sharingkan dari pengalaman saya ya sebagai National Health Practitioner tentang body cells ya, dan bagaimana menghadapi sindrom X ya. Nah, saya akan sharingkan ini. Nah, bro and sis kalau lihat Bama mungkin pernah dengar ya. Di situ terkenal namanya longevity village. Jadi apa istilahnya satu desa panjang umur. Nah, mungkin pernah dengar ya, jadi di sana yang umurnya 100 tahun ke atas itu banyak. Terus ada umur yang 88 tahun itu masih bisa nyanyi dengan bagus gitu ya, masih matanya bagus. Nah, ini sebenarnya hanya beberapa tempat di dunia yang memiliki kualitas kehidupan seperti itu ya. Contoh yang saya pernah dengar di Jepang juga ada ya, Bamanya. Kemudian ada di beberapa tempat juga ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Saya akan sharingkan satu video yang menarik banget ya tentang Bama ya, desa panjang umur ya. Kita lihat. Subtropical winds cast a hot and humid spell over this town in southwest China.
And with the wind comes the myth that this place is blessed with magical healing powers. Today, about 200,000 so-called health migrants are living here, almost the same number as the local population. Some for the short term, others permanently. 38-year-old Tang Yaling says she came to Burma after she was diagnosed with cervical cancer. 这个是我看到吗？ Local associations claim 2/3 of the so-called health migrants who have come here have cancer or are in remission. 但是当时医生告诉他说，我最多还能活When my doctor told me I could only live for 3 more years, my husband was very sad and kept telling me, we need to figure out a way for you to survive. Tang Yaling feels strongly about the healing powers of Burma County. She says she saw the evidence firsthand on the day she arrived. 最严重的时候，头发掉光了。 The worst was when I became bald and fat because of chemotherapy. I could barely walk 40 or 50 meters back then. My backaches tortured me for months. But on my first night here, it stopped. 待了一天一个晚上，在家里疼了几个月的毛病，一个晚上就不疼。 Nah, jadi Bapak dan Ibu Bro and Sis ya, menarik ya Bama ini ya. Teman saya pernah datang ke sana dan beliau cerita ke kami ya. Jadi waktu datang ke Bama gitu jauh pelosok di sana. Terus waktu kan capek ya, kita tahu kalau perjalanan jauh capek ya. Di sini siapa yang suka perjalanan jauh capek gitu ya. Terus kalau antar benua naik pesawat jet lag gitu ya. Nah, tapi beliau cerita gini, perjalanan jauh badan capek banget gitu ya. Biasanya kalau udah sampai tempat pijakan kaki, 3 detik terus dia tarik nafas panjang, langsung badannya enak gitu ya. Saya bilang, wow, luar biasa ya Bama ini ya. Luar biasa. Terus tadi ada Tanyalin ya, seorang wanita usia 38 tahun. Beliau menderita kanker serviks gitu ya, bahkan divonis dokter 3 bulan lagi, 3 bulan masanya ya. Waduh, kalau banyak orang bicara seperti itu kan kaget ya, shock gitu ya, mengalami seperti itu. Tapi beliau cerita bahwa waktu beliau beberapa hari kemudian itu badannya langsung enak banget gitu ya. Dari kondisi yang badannya nggak enak, kita tahu ya cancer, saya pernah ada satu teman yang cancer gitu ya, badannya hangat, kemudian nggak nyaman gitu ya. Nah jadi dalam waktu 3 hari itu badannya langsung enak, dan lihat beliau udah rambutnya udah tumbuh lagi ya dari botak, kemudian badannya bagus, kemudian beliau bisa nari-nari gitu ya. Wow gitu ya, sebenarnya apa sih kenapa Bama itu bisa membuat seseorang terpulihkan gitu ya. Sebenarnya apa intinya gitu, bagaimana mungkin kondisi di sana, kemudian ada faktor-faktor ya, misalnya biomagnetik, kemudian bicara tentang tubuh, menyesuaikan diri, langsung self-healing gitu ya. Nah ini sebenarnya kunci yang perlu kita pahami. Kenapa bisa seperti itu ya? Juga nih Bapak Ibu Bro and Sis, sebenarnya kondisi sekarang tuh seperti apa ya? Kita lihat ya sekarang ya. Jadi kalau Bro and Sis saat ini ada menghadapi gitu ya situasi di mana mungkin anggota keluarga yang mengalami tantangan penyakit ya, cancer dan lain-lain, stroke, autis dan lain-lain ya. Kita lihat ya kondisi sekarang. Ini adalah tantangan kesehatan baru global, namanya sindrom X atau metabolic syndrome ya. Apa itu metabolic syndrome ya? Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu melihat ke tubuh masing-masing ya. Lihat ya. Oke, yang pertama, ini adalah satu kondisi untuk ini adalah kondisi-kondisi untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh kita ada sindrom X ya. Ada nggak sindrom X? Cek ya. Pertama adalah obesitas visceral. Ayo pegang perut masing-masing ya. Coba lihat ya. Kalau Anda di atas 40 inci ya, perutnya gede gitu ya, terus wanita di atas 35 inci, oke, Anda ada kemungkinan terkena sindrom X ya. Nah, jadi lihat perutnya, kayak lihat ke bawah semua, oke. Ya, jadi oke. Nah, kemudian ini adalah kondisi-kondisi di mana ini harus cek ya, cek darah ya, general check up ya, kita cek apakah kolesterol HDL-nya rendah ya. Nah, cek, kemudian resistensi insulinnya bagaimana, kemudian trigliseridanya tinggi, kemudian kita punya tekanan darah ya, itu misalnya di atas 130 ya,
dan seperti ini. Nah, jadi kita cek ya berdasarkan cek dari darah kita bisa tahu gitu kita ada sindrom X atau tidak ya, atau lihat perut kita gitu ya. Jadi langsung aduh perutku gede nih, apakah ada kemungkinan gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah sindrom X. Jadi saya perkenalkan nih, sindrom X ya. Nah, kalau punya 5 kondisi seperti ini confirm mengalami sindrom X ya, tubuh mengalami sindrom X. Nah, sebenarnya kondisi sindrom X gitu ya terjadinya tuh bukan langsung hari itu sakit gitu ya kayak misalnya kena COVID gitu, bukan, tapi ini sesuatu karena pola hidup ya, makannya nggak dijaga, kemudian nggak olahraga ya gitu. Terus banyak kondisi stres itu bisa menyebabkan sindrom metabolik ya, karena mungkin tidak disadari karena lifestyle orang modern ya. Nah, kondisi kronis-kronis yang terjadi karena sindrom X misalnya stroke, jantung, cancer ya, fatty liver ya atau hati berlemak, radang sendi. Siapa yang kakinya suka sakit ya? Aduh, jalan dikit udah sakit gitu ya. Kemudian Alzheimer ya, mulai terjadi penurunan fungsi dari organ-organ ya. Nah, itu perlu kita sadari, apalagi kalau Bro and Sis tuh sudah mulai di atas 30 tahun gitu ya, mulai peduli terhadap kesehatan kita ya, karena kita nggak pernah tahu. Pernah kan Bro and Sis tiba-tiba lah dia masih muda kok kena stroke gitu ya, dan ini banyak terjadi ya. Saya pernah ada satu kasus juga baru 3 tahun tapi terkena cancer ya, kanker di mata gitu. Jadi wow, so many condition ya dari sindrom metabolik seperti ini ya. Kemudian kita lihat ini adalah data dunia ya tentang 10 penyakit kronis utama ya. Ini data dunia dari Centers for Medicare and Medical Services National Council of Aging USA mengatakan bahwa ini 10 penyakit utama ya berdasarkan presentasinya ya. Jadi contoh yang tertinggi hipertensi ya, darah tinggi gitu ya. Banyak yang mengalami darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, aduh makannya enak-enak gitu ya, goreng-gorengan ya, terus radang sendi gitu ya, kok suka mulai ngilu-ngilu ya. Kemudian sakit, kita pernah sering dengar juga, tiba-tiba jatuh plok gitu ya. Sebenarnya ada tanda-tandanya Bapak Ibu Bro and Sis ya kalau kita paham ya. Nah, jadi kondisi-kondisi ini adalah kita harus perhatikan. Kemudian bicara depresi, Alzheimer ya, kemudian penyakit diabetes, banyak di luar sana yang terkena penyakit diabetes ya. Nah, ini adalah kondisi dari penyakit kronis utama, dan setidaknya satu orang memiliki 80% dari dunia ya, angka dunia itu memiliki satu kondisi kronis ya. Nah, tapi sekitar 68% memiliki 2 kondisi kronis gitu ya. Jadi gabungan kolesterol tinggi dengan jantung ya kayak gitu. Nah, ini adalah satu angka yang buat saya sangat menarik ya, bahwa banyak orang yang memiliki atau terkena sindrom X ya, dan akhirnya aplikasinya yang keluar stroke, cancer ya, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang sebenarnya harus kita sadari sebagai pribadi ya, karena kan kesehatan tanggung jawab kita, Bro and Sis. Nah, bagaimana kita menjaga diri kita ya supaya terhindar dari sindrom X ya. Terus kemudian kita melihat bahwa di Bama itu bisa terjadi loh orang yang sudah mengalami kondisi yang bahkan udah remission gitu ya, sudah remission di masa tubuh. Itu bisa terbantu gitu ya. So, apa kuncinya ya? Body, tubuh itu bisa memperbaiki diri dengan cepat ya, self recovering, self healing dengan sangat cepat. Itu sebenarnya apa ya? Nah, ini sore ini saya akan mengundang ya salah satu rekan saya ya. Beliau adalah seorang farmasis ya dari ITB, dan beliau sangat mengerti sekali ya tentang kimiawi, cara kerja sel dan lain-lain. Karena itu saya mengundang beliau untuk kita lebih paham tubuh kita ya. Oke, saya sedang Bapak. Oke. Bapak Rahmat, di dalam ruangan. Ya, selamat sore Bu Lani. Oke. Nah, jadi halo, selamat sore Bu Lani. Oke. Thank you. Jadi, thank you ya for coming.
Thank you for coming ya. Dengarkan dari Bro. Nanti thank you tentang tubuh kita ya, Bro Rahmat ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Hari ini saya akan sharing beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan konsep sehat gitu. Karena kita bicara di judulnya, kita lihat bahwa keajaiban sel tubuh kita ya, the miracle of body cell. Jadi kalau kita bicara tentang keajaiban tubuh kita, maka kita mesti mengerti dulu tentang konsep kesehatan secara umumnya dulu gitu. Jadi konsep kesehatan itu saat ini itu apa sih sebenarnya yang disebut dengan orang sehat? Jadi orang sehat itu simpelnya adalah pertama, suhu tubuh orang tersebut 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Jadi orang sehat di belahan bumi manapun, warna kulit apapun, pokoknya suhunya itu harus 36 sampai 37 derajat Celcius. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau lebih dari situ, nah itu panas, sakit. Tapi kalau di bawah itu hipotermik, itu juga sakit. Jadi orang itu harus suhunya di 36 derajat sampai 37 derajat. Sehingga si otak kita itu di set harus ada di situ. Pada saat orang panas itu harus diturunin, orang dingin dia harus naik gitu, seperti itu. Dan contoh misalnya kalau orang kedinginan, maka orang itu dia akan menggigil. Nah, menggigil itu adalah mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu tubuh karena dia di bawah 36 derajat Celcius gitu ya. Nah, dan sebaliknya kalau orang itu kepanasan misalnya, maka orang itu akan berkeringat. Berkeringat sehingga suhunya akan kembali ke 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, begitupun obat-obat misalnya penurun panas. Nah, obat-obat penurun panas itu dia bekerja untuk mempengaruhi sistem sistem setting otak setting suhu di otak itu supaya dia ada di range 36 sampai 37 derajat itu. Karena kalau di atas itu dan dalam jangka panjang itu sangat berbahaya buat makhluk hidup, buat manusia khususnya ya. Nah, itu yang pertama tentang suhu tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang yang sehat itu dia pH darahnya dalam ini adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi pH darah orang sehat itu ada di range sedikit basah. Jadi untuk gambaran bagi yang belum paham ya, bahwa pH tubuh pH itu derajat keasaman itu ada 14, 0 sampai 7 disebutnya di bawah 7 0 sampai 7 itu adalah disebutnya asam, kemudian 7 sampai 14 itu basa. Nah, kalau 7 itu netral. Nah, tubuh manusia itu sedikit basa. Jadi dia ada di 7,35 dan 7,45. Dan sebetulnya tubuh itu secara alami dia tuh punya kemampuan untuk melakukan adjust. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu kemudian terjadi pH-nya berubah, dia akan berusaha supaya tubuhnya itu ada di suhu 7,35 sampai 7,45. Makanya darah kita itu disebutnya larutan dapar. Jadi larutan dapar itu kalau dia dikasih asam atau sedikit basa, maka dia akan kembali tetap ke range ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi kondisi pH tubuh seseorang itu pada saat dia asam, dia basa 7,35 sampai 7,45, maka orang itu sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang sakit itu apa? Nah, orang sakit itu pH tubuhnya asam di bawah 7. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara apa sih yang mempengaruhi pH tubuh seseorang. Nah, ada dua secara umum ada dua hal ya. Saya bagi dua hal. Yang pertama berhubungan dengan pola hidup. Nah, di dalamnya ada makanan, kemudian juga ada minuman, ada olahraga, level stres, bebas alkohol dan bebas rokok. Nah, ini akan berhubungan dengan keasaman seseorang, keasaman tubuh seseorang. Contoh misalnya, nanti saya akan lebih detail tentang makanan. Tapi saya akan jelaskan dulu sedikit berikan penjelasan tentang yang lain. Misalnya contoh, kenapa sih orang tidak boleh merokok? Merokok itu tidak bagus buat kesehatan. Karena rokok itu menyebabkan tubuh seseorang jadi asam. Seperti itu, karena pada saat orang ngerokok itu ada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dan seseorang itu tubuhnya menjadi asam karena asap rokok tadi. Nah, belum lagi komponen-komponen yang di dalamnya juga tidak sehat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua alkohol. Alkohol pun juga kalau dia dioksidasi, maka dia akan menyebabkan tubuh menjadi asam juga. Seperti itu. Kemudian level stres. Stres juga sama. Pada saat seseorang itu stres, maka akan keluar namanya hormon kortisol dan itu akan mempengaruhi keasaman seseorang. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya olahraga. Nah, kenapa mungkin olahraga itu bagus buat kesehatan? Kita tahu, dari dulu juga kita tahu olahraga itu bagus buat kesehatan. Tapi why gitu? Ternyata jawabannya adalah salah satu jawaban yang
signifikan itu adalah karena pada saat orang itu olahraga, maka dia akan asupan oksigen ke dalam tubuhnya lebih bagus. Sehingga apa yang terjadi? Tubuhnya menjadi basah. Seperti itu. Jadi kembali ke basah lagi. Nah, kemudian minuman juga yang terbaik itu dia ada sedikit basah dan tubuh akan mengatur ada di situ. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah tentang makanan. Nah, makanan-makanan yang kita makan itu umumnya bersifat asam. Contoh kita tahu makanan itu ada beberapa ada kategorian, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya, mineral, vitamin dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat mungkin masih sebelumnya dulu belum dulu ke sana, nanti saya akan detail jelasan tentang itu. Nah, makanan ini kebanyakan makanan-makanan yang kita konsumsi itu sifatnya asam. Food combining-nya itu bersifat asam. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi pada pola hidup seseorang. Nah, yang sehat itu sebetulnya komposisi pada saat orang itu makan, yang terbaik itu yang asamnya itu 30%, yang basahnya 70%. Jadi relatif basah. Makanya kenapa sebagian orang itu jadi larinya ke vegetarian. Kenapa vegetarian? Karena vegetarian itu dia konsumsi sayur dan buah lebih banyak. Dan itu kan menyebabkan tubuh seseorang itu menjadi basah karena sayur dan buah itu sifatnya basah, sementara lemak, kemudian protein, kemudian karbo itu kalau dia dioksidasi dia akan menjadi basah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya frekuensi atau gelombang, ya, pengaruh gelombang. Nah, dalam hal ini gelombang ini dia akan mempengaruhi radiasi ini, akan mempengaruhi lingkungan kita beserta juga air dalam tubuh kita. Karena dia akan mempengaruhi air dalam tubuh kita sehingga si tubuh kita itu dia bisa dipecah oleh si frekuensi tadi dan akhirnya membuat si tubuh seseorang itu menjadi basah. Nah, oke, lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya kita akan bicara lebih lanjut tentang nutrisi. Oke, nah sebenarnya ada dua ya di farmasi itu waktu saya kuliah itu ada dua istilah, ada farmasi, ada farmakon, ada farmasi, ada bromaka. Nah, kalau bromaka itu makanan. Kalau farmasi itu obatnya. Nah, pertanyaannya, kita mau jadi makanan itu menjadi obat sehingga mereka terus-menerus konsumsi itu dan membuat orang itu menjadi sehat. Contoh yang real itu adalah yang terjadi di Bama tadi. Jadi mereka konsumsi sesuatu yang membuat si tubuhnya itu menjadi sehat. Seperti itu. Nah, sementara orang-orang modern yang dia tergantung pada chemical, itu seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Dia konsumsi obat menjadi self-healing ini atau tubuh yang keajaiban tubuh itu adalah konsep bagaimana memaksimalkan memaksimalkan si tubuh itu melakukan prosesnya dia secara alami. Dan untuk terjadinya proses self healing secara alami ini, maka dibutuhkan faktor-faktor yang pendukung di situ. Nah, diantaranya adalah nutrisi, kemudian air, kemudian juga gelombang, kemudian juga level stres itu juga sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kita bicara tentang nutrisi satu-satu ya. Nah, nutrisi sendiri kita bagi menjadi 3. Pertama ada makronutrien, kemudian 2 mikronutrien dan fitonutrien. Nah, makronutrien ini adalah makanan yang kita sudah kenal sejak dulu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ini adalah kategorinya adalah makronutrien. Jadi dia sebagai sumber energi atau kalori, pembentukan hormon dan lain-lain. Jadi makronutrien ini kita sudah sangat kenal. Selama ini kita tahu tentang ini gitu. Nah, masalahnya adalah manusia modern itu seringkali kelebihan di sini. Dan seringkali sebagian itu kelebihannya di karbohidrat. Karena ternyata gula ini itu menjadi masalah besar untuk zaman saat ini. Karena pada saat gula ini akhirnya jadi pemicu sindrom X yang tadi dijelaskan oleh Bu Lani. Ya. Jadi itu karena keberadaan gula yang berlebihan. Karena biasa ya orang kalau kita ingat zaman dulu pada saat zaman berapa puluh tahun lalu gitu ya, Ethiopia kita dengar ada orang kelaparan segala macam. Ini makronutriennya bermasalah sehingga orang kayak rangka gitu ya, kayak tengkorak begitu ya, karena dia kekurangan di sini. Tapi orang semakin nyaman hidupnya, semakin naik tingkat level kehidupannya, maka mereka justru makan berlebihan.
Nah, makan berlebihan itu seringkali yang konsumsi yang sering dikonsumsi itu adalah di antara tiga komponen ini. Seperti itu. Jadi makronutrien. Nah, kemudian berikutnya itu ada mikronutrien. Nah, mikronutrien ini adalah vitamin dan mineral. Nah, ini jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak si mikronutrien ini, tapi ini sangat signifikan, sangat berpengaruh. Karena dia akan mengaktifkan sistem enzim dan kemudian dia menjadi koenzim bagi enzim tadi, kemudian supaya proses masuk juga dia mempunyai dan enzim kemudian hormon ini dia akan mempengaruhi sistem metabolisme secara keseluruhan. Nah, mikronutrien. Nah, kemudian satu lagi, nah ini sesuatu yang relatif lebih baru, ini adalah fitonutrien. Nah, kalau fitonutrien ini istilahnya itu disebut namanya fitokimia. Fitokimia itu adalah zat yang ada dalam di tempatnya ada. Dan fitonutrien ini dia akan membantu si tanaman tadi itu untuk melakukan proses namanya self healing. Ya, nah, dia disebut juga adalah nutraceutical bioaktif. Jadi dia berfungsi untuk menghilangkan penyakit dalam dirinya. Karena tanaman ini dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya. Misalnya dia terluka, dia akan menyembuhkan dirinya. Nah, itu adalah fitonutrien. Dan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan proses-proses melakukan proteksi diri dan penyembuhan diri tadi. Karena intinya manusia itu adalah makhluk hidup. Mirip dengan tanaman juga mirip. Cuman bedanya misalnya contoh, kalau di komponen yang paling signifikan di situ adalah zat besi. Zat besi itu dia mengikat oksigen. Nah, kalau di tanaman itu namanya magnesium. Tapi dia juga mengikat oksigen juga sama gitu. Jadi banyak hal yang di tanaman itu dia juga bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Nah, dan kita lihat di sini bahwa fungsi dari fitonutrien ini adalah atau nutraceutical effect ini, pertama dia berfungsi sebagai aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan itu sangat penting. Contoh misalnya orang-orang yang kolesterolnya tinggi sebetulnya kolesterol tinggi dalam darah itu tidak terlalu berbahaya. Oksidasi dia akan menjadi kerak. Dan yang menjadi lemnya itulah gula. Jadi zat gula ini sehingga kenapa gula ini jadi sesuatu yang mesti diperhatikan betul gitu, karena dia akan menyebabkan zat-zat yang lain itu jadi nempel dalam tubuh, dalam pembuluh darah. Pada saat terjadi oksidasi, maka ini yang terjadi pada saat itu jadi seperti kayak lem, sehingga antioksidan ini sangat adanya di sayur dan buah seperti itu. Juga sangat signifikan, apalagi saat ini ya. Kalau kita bicara COVID, mungkin teman-teman juga sudah sangat paham karena sudah sering kita bahas baik di media massa dan lain-lain bahwa sebetulnya dalam kondisi COVID seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana sistem imun kita bagus. Karena pada saat sistem imun kita misalnya nilainya 10, kemudian kita. Nah, tapi kalau pada saat once tubuh kita misalnya yang nilainya 10 itu kemudian drop, mungkin karena capek, mungkin karena ada penyakit lain, ada morbid dan sebagainya, akhirnya turun sistem imun kita. Sementara kekuatan si virus yang angkanya 8, ya orang ini jadilah COVID. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang itu dia punya sistem kekebalan tubuhnya benar-benar dijaga tetap di angka 10, 8, maka orang ini hanya COVID sih ya. Kan penyakit-penyakit terutama yang sifatnya disebabkan karena bakteri. Bisa bakteri, virus, atau jamur, mikroorganisme lah seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini jelas sekali bahwa di situ dijelaskan bahwa dia ada aktivitas antimikroba, kemudian ada aktivitas antitumor juga. Ini berhubungan dengan antioksidan di atas ya. Kemudian stimulasi enzim metabolik. Nah, enzim ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena kalau seseorang itu enzimnya habis, maka orang itu mati. Jadi kalau orang itu mati, itu enzimnya udah nggak ada. Nah, jadi si enzim ini, si fitonutrien ini akan sangat membantu menstimulasi si enzim metabolik itu menjadi bagus. Nah, enzim itu gambarannya simpelnya seperti ini. Misalnya ada proses dari zat A itu menjadi zat B. Itu butuh waktu misalnya katakanlah
5 jam misalnya. Tapi dengan adanya enzim, ini prosesnya jadi 5 menit. Jadi sangat-sangat efisien sekali karena adanya enzim tersebut, sehingga metabolisme yang terjadi dalam tubuh itu menjadi sangat bagus. Jadi itulah yang akhirnya membuat enzim itu sangat penting bagi seseorang, bagi tubuh seseorang. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan aktivitas tadi ya, metabolisme, kemudian menurunkan efek gula darah. Ini juga dia sangat bagus karena si fitonutrien ini dia kan nggak ada gulanya di situ. Kalaupun ada gula, dia gulanya bukan gula yang menyebabkan gula darahnya naik. Nah, kemudian juga menurunkan efek kolesterol, kemudian bertindak sebagai aktivitas hormon juga di situ. Oke, berikutnya. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat pola hidup modern itu tadi saya sempat cerita bahwa pada saat orang-orang saat ini, pada saat seseorang itu makin modern kehidupannya, yang terjadi adalah mereka konsumsi makronutrien itu berlebihan, terutama karbohidrat, sehingga terjadi sindrom X tadi. Dan untuk diketahui bahwa pada saat seseorang itu usianya 30 tahun, maka metabolisme seseorang itu fungsinya itu berkurang 1% setiap tahun berturun. 1%. Sehingga pada saat itu turun yang terjadi, maka metabolismenya itu menjadi tidak bagus, menjadi lambat. Contoh misalnya, kalau kita usia anak-anak lah ya, pada saat bayi sampai usia 30, misalnya perempuan misalnya dia makan misalnya 1 piring nasi misalnya, dan lauk-lauknya segala macam gitu ya. Kemudian dia badannya sampai 30 sampai usia 30 itu dia tetap aja segitu. Karena dia metabolismenya bagus. Tapi banyak, walaupun ada beberapa pengecualian ya, misalnya seperti Bulani ya, mungkin ini berat badannya memang seperti itu aja, karena memang dikontrol lebih kontrolnya ya. Tapi ini saya bicara secara keseluruhan, secara umum ya, bahwa banyak orang di atas 30 tahun, itu istilahnya minum air aja tuh jadi daging. Kenapa? Atau misalnya dia makan sedikit, tapi dia jadi daging, jadi badannya lebih jadi obesitas. Kenapa? Karena metabolismenya turun. Misalnya tadinya 10 misalnya, contoh nih, 10 misalnya saya bicara karbohidrat ya, katakanlah yang lain-lain bisa dianalogikan ya. Misalnya ada karbohidratnya itu ada 10 yang kita konsumsi. Nah, pada saat usia kita di bawah 30 tahun, nah insulin kita mungkin 10 juga. Sehingga ini bisa dimetabolisme dengan sempurna. Oke. Nah, pada saat orang itu modern, uangnya mulai lebih banyak gitu ya, sudah mulai makmur, maka dia mulai makan junk food. Makan ke tempat-tempat inilah ya, tempat-tempat enak gitu ya. Nah, misalnya karbonnya jadinya berlebih karena enak kan, makanya jadi nambah gitu ya. Kadang jadi 10 jadi 12 misalnya. Akibatnya apa? Sementara ini tetap 10, maka 2 ini udah kelebihan nih. Nah, pada saat dia kelebihan itu dia dia dirubah disimpan dalam tubuh. Lambat laun dia disimpan dalam tubuh. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa disimpan dalam tubuh, maka dia berenang di pembuluh darah. Itu akhirnya orang itu jadi diabetes. Tapi kalau misalnya dia disimpan dalam tubuh, tapi ternyata dia nggak dikeluar-keluarin nih, karena dia si karbohidrat ini kalau dia disimpan dalam tubuh, dia disimpan dalam bentuk namanya gula otot atau glikogen. Nah, kalau dia disimpan lagi, nggak dipakai-pakai nih, itu dirubah lagi jadi lemak. Jadi sama seperti kita makanan, istilahnya makanan kita simpan di kulkas, tapi kemudian kita simpan di freezer. Nah, di freezer itu seperti lemak. Lemak itu adalah makanan yang kita simpan di freezer. Makanya sebagian orang tuh menyarankan itu puasa, karena puasa ini dia menghancurkan lemak ini. Dia kayak dimakan gitu, kayak situnya ini gitu. Sehingga orang ada kenal namanya intermittent fasting dan lain-lain gitu. Ada pola-pola puasa gitu yang dilakukan. Karena si puasa pun juga dia bisa menghancurkan, memakan sel-sel atau namanya autofagi disebutnya. Dia bisa memakan sel-sel yang sel-sel yang mati yang ada di tubuh kita. Sehingga seperti itu. Nah, kemudian tadi misalnya dia 12, kemudian berlebihan gitu ya. Ini cuma 10. Nah, ini yang si hormon ini 10, ini nggak 10 lagi. Bisa jadi karena dia usianya di bawah 30 tahun, mulai naik ke 30, 31, ini fungsinya jumlahnya bukan 10 lagi, tapi dia turun jadi 9, jadi 8. Sementara ini makannya tetap. Sehingga yang terjadi apa? Orang ini over. Nah, pada saat itulah terjadi namanya sindrom metabolik seperti itu. Nah, oke, kemudian dilanjutkan. Ya,
Jadi bro ini menarik banget ya. Jadi ini mungkin bagi banyak orang banyak yang ikut webinar ini baru gitu ya. Wow, metabolis ternyata turun ya. Jadi ini sesuatu yang penting bro. Jadi kita sebagai apa namanya misalnya udah 30 tahun ke atas bro, what should we do? Sehingga kalau misalnya seperti itu, sebagian kita bisa melakukannya dengan sebenarnya yang namanya penuaan itu nggak bisa kita hindari. Itu sudah pasti terjadi gitu. Itu sudah hukum alamnya begitu gitu. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperlambat proses penuaan tadi. Jadi proses penuaan sel itu yang kita bisa bantu untuk supaya tidak terlalu curam. Misalnya tadinya kalau grafiknya begini, misalnya ini seperti ini gitu ya. Tapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan, ini grafiknya jadi seperti ini. Jadi sedikit lebih landai. Nah, kita juga mengenal kan ada orang, ada istilahnya umur sel, ada umur biologis gitu ya. Ada umur sebenarnya, tapi juga ada umur sel. Ada orang tertentu, misalnya teman-teman kita misalnya ya, mungkin usianya sama dengan kita, atau misalnya 35 tahun gitu. Tapi kalau wajahnya kayak 50 tahun gitu. Itu berarti umur selnya yang tua. Atau sebaliknya, kita ketemu sama orang yang usianya 50 tahun secara fisik, tapi kok dia umurnya kelihatannya muda, 35 tahun. Nah, sehingga sebetulnya yang terjadi adalah sisanya tadi itu relatif lebih muda sebenarnya. Terjadi proses tubuhnya sehingga dia jadi kondisi selnya itu jadi jauh lebih muda dibandingkan seperti itu. Ya. Nah, jadi bro, Pak Rahmat ya, kita lihat bahwa memang makanan itu sangat pengaruh ya. Jadi kita sebagai masyarakat modern tuh harus memperhatikan makanan kita. Tadi bro cerita lebih banyak sayuran ya dan buah-buahan. Kemudian juga makanan pilih yang basah, bukan yang asam ya. Yang enak-enak tuh biasanya asam ya. Jadi seperti itu ya bro. Betul. Jadi intinya sih sebenarnya dikonsumsi di makanan ini sebenarnya lebih dikontrol sebenarnya. Bukan nggak boleh. Tapi mungkin yang selama ini kita konsumsi makannya, misalnya kalau sate itu misalnya 10 tusuk gitu ya, jadinya ya harus diatur lah, jadi mungkin cuma 2 tusuk. Gitu. Jadi supaya enak di lidah aja gitu. Jadi bukan, karena ujung-ujungnya kan yang kita makan itu mestinya adalah tubuh kita sendiri, sel tubuh kitanya sendiri, bukan hanya semata-mata perutnya kita gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa jaga seperti itu, maka yang terjadi sel kita itu akan berfungsi secara lebih maksimal. Karena itu kan terjadi karena selnya sakit. Ini sangat simpel. Kalau orang itu sakit, maka pasti organnya ada yang sakit. Organ itu terdiri dari jaringan, pasti jaringannya ada yang sakit. Jaringan itu sakit karena ada selnya yang sakit. Nah, sel yang sakit ini seringkali terjadi karena si sel ini dia kekurangan makan, kelaparan. Nah, sehingga kalau misalnya kita berikan asupan-asupan yang bagus, kan akhirnya dia mengecil. Sehingga yang terjadi prosesnya dia itu tidak bisa maksimum. Nah, pada saat dia diberikan asupan yang bagus, maka dia si fungsi sel tadi dia kembali ke normal seperti ini. Nah, kalau kembali bulat seperti ini, normal kembali seperti ini, maka fungsinya dia juga jadi maksimal. Jadi kurang lebih konsep keajaiban sel ini adalah bagaimana kita mengembalikan si sel ini ke kondisi yang semestinya. Kondisi yang semestinya sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana yang seharusnya gitu. Jadi dan yang menariknya ini sifatnya lebih long term dibandingkan dengan kita menggunakan obat-obatan kimia yang sifatnya pengobatannya itu lebih bersifat simptomatik gitu. Jadi lebih ke menghilangkan gejala. Walaupun ini bukan berarti kita tinggalkan. Tetap kombinasi ini tetap yang terbaik gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan memanfaatkan kedua pengetahuan ini supaya optimal buat kesehatan kita. Wow, menarik bro. Dan ini kita lihat kedua ya bro ya, bahwa tentang gelombang ya bro ya. Oke, nah mungkin ini satu lagi yang tadi yang kedua ya, kita lihat bahwa manusia modern saat ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi, karena teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Kita nggak mungkin lepas dari itu, kita nggak mungkin tanpa seperti kita lakukan sekarang ya, kita melakukannya via Zoom gitu ya. Maka yang terjadi adalah karena
karena kita menggunakan radiasi seperti frekuensi seperti ini, teknologi seperti ini pasti berhubungan dengan frekuensi. Dan frekuensi ini semakin lama tingkat radiasi seiring dengan perkembangan teknologi ini akan semakin tinggi. Misalnya dulu 2G misalnya, dulu teknologinya 2G, hanya 2G, kemudian naik 3G, kemudian naik 4G, bentar lagi 5G. Dan ini yang jelas, yang pasti yang terjadi adalah frekuensi itu makin meningkat, nggak mungkin turun. Teknologi itu dulu kita cuma telepon doang sama SMS, kemudian kirim gambar, kemudian setelah itu kirim video. Setelah kirim video, kita video call. Nanti lama-lama video call-nya juga dan yang jelas tubuh manusia atau bumi ini pun itu juga ada frekuensinya, di mana frekuensi bumi ini sangat harmonis dengan tubuh kita. Sehingga tadi contoh misalnya kondisi Bama tadi, kenapa mereka di situ itu sangat harmonis dengan tubuh kita. Contoh sederhananya begini, kalau kita ada orang yang sakit, itu lebih cepat sembuh kemana? Dia kita bawa ke tempat dugem gitu ya, yang banyak musiknya, kemudian suaranya segala macam, atau kita bawa ke pegunungan. Pasti jawabannya ke pegunungan. Kenapa? Jawabannya apa? Karena frekuensi pegunungan itu harmonis dengan tubuh. Sementara frekuensi dari dunia dugem itu tidak harmonis dengan tubuh gitu, seperti itu. Dan sebetulnya polusi itu sangat lihat teknologi khusus yang melihat bagaimana WiFi ini bisa dideteksi. Warnanya kan pelangi seperti itu, dan pertanyaannya, Anda mau pergi kemana gitu? Anda mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Kita nggak bisa lari kemana-mana gitu. Artinya frekuensi ini sangat mempengaruhi tubuh kita, karena detail lagi bahwa tubuh manusia itu terdiri dari organ terdiri dari jaringan itu terdiri dari sel itu terdiri dari molekul. Mungkin masih ingat pelajaran fisika atau pelajaran kimia zaman SMA dulu gitu ya, molekul. Nah kemudian molekul itu ada proton, ada atom itu terdiri dari proton dan elektron. Nah proton dan elektron itu ternyata menurut penelitiannya Dr. Warburg dari Jerman, yang dia akhirnya mendapatkan Nobel karena penelitian ini, dia bilang bahwa si proton ini, dan ternyata frekuensi orang sehat itu ada frekuensi tertentu, dia ada di minus 70 sampai minus 90 mikrovolt. Saya lupa persisnya satuannya, tapi dia angkanya ada minus 70 sampai minus 90 itu. Nah, dan dia berlawanan arah jarum jam. Ada frekuensinya. Begitupun juga organ tubuh kita, setiap organ tubuh kita itu ada frekuensinya. Sekarang mulai berkembang pengetahuan kedokteran yang dia basisnya adalah biomolekular. Jadi dia bahkan bisa deteksi orang ini sakit apa dengan hanya melihat frekuensi dari si tubuh orang tersebut. Atau dia bisa melihat potensi orang ini bakal sakit apa gitu, berdasarkan biomolekular frekuensi di tubuhnya. Nah, dan karena ini frekuensi, kemudian juga radiasi dari handphone, wifi, dan lain-lain, termasuk sutet dan lain-lain, itu juga frekuensi di mana lipat lebih besar dibandingkan frekuensi naturalnya tubuh kita. Sehingga karena ada sama-sama frekuensi, yang satu misalnya segini, tapi yang satunya lagi segini, itu otomatis karena sangat jauh, itu akan terjadi namanya proses kita akan mempengaruhi yang lebih lemah, sudah pasti. Seperti itu. Sehingga ini akan berefek pada kesehatan seseorang. Seperti itu. Jadi frekuensi lingkungan ini, lingkungan yang natural, ini sangat bagus. Sebagian orang-orang kan liburan, banyaknya kalau sebagian orang yang liburan di kota, itu kan biasanya ke kampung kan. Kampung ya sebenarnya secara alamiah, walaupun dia nggak tahu itu tentang frekuensi, tapi kok enak ya lihat sawah, kok enak ya lihat gunung, kok enak ya lihat laut. Itu sebenarnya si tubuhnya sendiri yang minta ke situ. Itu alam. Setelah mereka refreshing, lebih seger kan, mereka lebih fresh gitu. Jadi ini pengaruh frekuensi ini. Oke, mungkin itu Pak Ulani.
berikutnya. Kalau masih ada lagi, saya. Ya. Oke, nah ini satu lagi, ini hubungannya yang signifikan langsung. Kalau kita bicara frekuensi, kadang-kadang kita agak bingung gitu, agak bingung bagi orang awam gimana sih gitu. Karena sebetulnya kalau saya ada langsung ketemu dengan Bapak Ibu secara fisik, kita bisa tunjukkan bahwa bagaimana bahwa pengaruh frekuensi itu pengaruh langsung pada kesehatan seseorang. Kita bisa lakukan tes namanya strength test, kita bisa lihat persis bahwa orang ini dia turun kekuatannya sehingga orang itu jadi lebih mudah sakit jadinya. Nah, tapi ini ada penelitian yang menarik yang dilakukan namanya Dr. Magda Hafaz dari Kanada. Jadi beliau ini, si Dr. Magda Hafaz ini, dia meneliti pengaruh radiasi terhadap darah. Dan kita tahu bahwa tubuh manusia itu komponennya 70-80% itu air dalam bentuk darah. Dalam bentuk darah dan cairan tubuh yang lain. Dan darah sendiri komponennya adalah air. 97%-nya itu adalah air, yang 3% adalah padatan. Nah, ini adalah gambaran sel yang sehat. Kalau kita lihat yang di bawahnya, itu selnya terpisah-pisah. Itu adalah sel yang sehat. Tidak ada radiasi di situ. No EMF ya, no electromagnetic field. Jadi tidak ada radiasi sama sekali. Tapi kemudian dia melakukan tes, jadi dia lakukan blood test, jadi dia tusuk, ambil darahnya sedikit, kemudian dia lihat di bawah mikroskop, terpisah-pisah seperti ini. Ini gambaran sehat seperti ini, orang yang sehat seperti ini. Nah, kemudian dia bekerja di depan laptop atau di depan komputer kurang lebih sekitar 70 menit. Dan yang terjadi adalah darahnya seperti ini, mengental. Dia menempel-nempel seperti ini yang kita sebut namanya formation rulux namanya. Di mana di sini, karena nempel-nempel ini, yang terjadi secara fisik, darahnya itu jadi kental. Karena sebenarnya yang terjadi, radiasi ini dia memecah air dalam tubuh. Karena dia memecah air dalam tubuh, yang terjadi volume airnya jadi berkurang. Karena volume air darahnya berkurang, itu jadi kental. Nah, ini juga yang terjadi dengan pasien-pasien COVID. Pasien COVID itu mereka tuh darahnya kental. Darahnya kental, nah sehingga yang disarankan salah satunya itu minum air putih yang banyak. Apalagi minum airnya yang berkualitas, itu akan sangat lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang bersangkutan, dia telepon 10 menit. Ternyata darahnya lebih kental lagi. Dan kita tahu bahwa teknologi handphone, semakin lama itu semakin naik. Frekuensinya makin naik. Tadi saya bilang kan 2G, 3G, 4G, sebentar lagi 5G, mungkin nanti 6G dan seterusnya gitu. Nah, ini yang terjadi dengan darah kita menggunakan mobile phone seperti ini. Nah, dan yang menariknya adalah darah yang seperti ini ditemukan pada orang-orang yang kena kanker. Orang-orang kena kanker, orang-orang kena stroke, atau misalnya yang ringan-ringan itu kebas. Ini darahnya tuh kurang lebih seperti ini. Bedanya yang pakai handphone ini mungkin dia sifatnya tidak permanen. Misalnya dia pakai 10 menit, udah gitu seperti ini kan. Mungkin pakai 15 menit, 20 menit, kemudian dia lepas dari situ, kemudian beraktivitas, dia minum dan lain-lain, kemudian mungkin dia mengurai lagi, kembali lagi ke awal. Tapi pertanyaannya, kalau terus-menerus gimana? Bisa jadi dia jadi permanen. Nah, sementara orang-orang yang kena stroke, kena kanker, dan sebagainya, darahnya seperti ini, dia relatif lebih permanen dibandingkan dengan orang yang pakai handphone tadi. Tapi secara prinsip karena dia ada kesamaan seperti ini, itu ada kemungkinan jika menggunakan handphone dalam jangka panjang dan terus-menerus, itu sangat memungkinkan ini jadinya long term-nya seperti ini. Terus-menerus aja jadi muncullah manifestasi dalam bentuk sakit stroke, kanker, dan lain-lain. Oke, gitu Bu Lani. Ya. Jadi menarik sekali ya Bro ya, dari apa yang Bro sharingkan, bahwa dari makanan pengaruh, dari gelombang juga pengaruh ya. Jadi banyak hal yang secara bagus Bro sudah jelaskan ya. Ini menarik sekali gitu. Dan bagi saya juga mempelajari ini ya sebagai natural health trainer. Dan saya melihat sebenarnya ada solusi gitu loh. Sebenarnya ada solusi bagi masyarakat modern, karena kalau kita lihat harus makan sayur gitu ya, makan sayur yang banyak dan buah. Kebayang nggak kalau nggak suka sayur sama buah gitu ya? Aduh, terkita banget gitu ya. Nggak suka olahraga, jadi maunya males olahraga gitu ya. Terus gimana mau peredaran darah lancar ya? Kemudian bicara tentang gelombang ya, gimana kita pindah ke hutan ya, atau pindah ke Bama sekalian gitu, biar kondisi sehatnya bagus. Itu tidak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu terima kasih untuk sharing pemahaman dari sebagai farmasis, ini sangat bagus sekali ya, jika membuka pemahaman kita. Nah, saya sebagai natural practitioner, saya pahami bahwa sebenarnya masyarakat modern itu membutuhkan satu
yang lebih baik gitu ya. Karena itu saya akan sharing dari pengetahuan saya ya, mana mengatasi kondisi tersebut sehingga kita menghindari sindrom X dan lain-lain. Ya, saya akan sharing dari screen saya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya dari yang saya tangkap, kuncinya adalah alpha. Saya double ya. Halo, saya double ya. Oke, bisa dibantu ya, Mulmet ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kuncinya ada tidak ya. Sebenarnya source of energy kita harus tepat. Kuncinya di sini. Sebentar. Saya cekkan ya, ini sebentar. Baik. Nah, jadi oke. Jadi mungkin kuncinya adalah enzim ya. Untuk membangkitkan enzim kita harus mendapat masukan yang tepat ya. Jadi yang dari pengetahuan yang saya punya, kuncinya adalah source of energy kita harus tepat. Untuk yang tadi Bro Rahmat bilang, untuk supaya menghasilkan ATP sehingga tubuh bisa melakukan regulation ya, jadi dia punya metabolismenya, tugas metabolismenya yaitu perbaikan sel, perlindungan sel dan peremajaan sel ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya sebagai masyarakat modern, saya mau sharingkan apa yang saya lakukan gitu ya. Sebenarnya ini jawaban gitu ya untuk teman-teman yang mikir, aduh gimana caranya ya saya supaya secara natural tapi saya bisa membuat sel saya bisa mengatasi pola-pola yang sudah terjadi sehingga bisa dengan cepat mengembalikan kemampuan ke teman-teman juga gitu ya. Dan saya menikmati sekali ya, ada satu produk yang memiliki alfa polisakarida yang bagus banget ya. Dan apabila ini masuk, dia langsung memberi makan ke kita punya mitokondria sehingga bisa melakukan fungsi sel dengan maksimal ya. Bayangkan kalau misalnya source of energy kita nggak mencukupi gitu ya, sehingga nah apa itu alpha polisakarida peptida ya? Saya akan sharingkan video ini. Hello, today we are going to talk about one magical food, alpha meta. Alpha meta, we call it the raw food for our body cells. So, we are going to talk about the what, why, and how about alpha meta in this video today. Let's get started. First question. What is alpha meta? Alpha meta is derived from organically grown, non-GMO whole grain brown rice. It contains one super nutrient called alpha PSP, which is produced and extracted by two patented technology. That is to ensure the top-notch quality and consistent batch delivered to our customer. Second question, what is alpha PSP? In full, alpha PSP is called alpha polysaccharide peptide. It is very helpful to promote our body's self-energy production. So, how does it work exactly? Here we go, the mechanism. Alpha PSP stimulates the production of metabolic enzyme which enhance the conversion from glucose to energy, and therefore it triggers the 4 essential cellular steps in our body, namely cell detoxification, cell repair, cell rejuvenation, and cell protection. Then some would ask, why do we need alpha meta? Alpha meta, as we say, it is the raw food for our body cells. It is made by premium food source and it is the energy supply to our body. The reason behind it is due to alpha meta is packed with pre-digested nutrient which is readily absorbed by our body cells.
Alpha meta is also one of the most bioavailable nutrients to our body cells, which means it is very easy to be absorbed and used by our body. Ya, Various jadi menarik ya dari sini ya. Sebenarnya saya mau sharing kenapa saya cinta gitu ya. Saya suka Alpha Meta gitu ya. Nah, kenapa? Karena pertama teknologi stabilisasinya Bapak Ibu Bro and Sis ya. Jadi ini istilahnya kayak kita makan beras dari zaman dulu langsung dari sawah gitu kan. Nah, kita tahu sekarang kita makan beras itu ya cuma 3 bulan sekali dipanen. Sementara zaman dahulu 1 tahun. Kita makan Alpha Meta itu ya langsung dapat kualitas yang 1 tahun ya. Itu rare banget ya, jarang ya. Kemudian sehingga dengan teknologi juga stabilisasi dia langsung kunci makanan ya, kunci alfa polisakarida peptidanya sehingga maksimal ke tubuh kita. Sementara kalau kita makan beras biasa ya yang dijual di pasar itu sebenarnya sudah mulai berkurang, apalagi dengan berjalannya waktu beras itu mudah sekali menjadi istilahnya basi ya. Itu sebenarnya satu natural ya dari beras. Nah, karena itu Alpha Meta itu dia langsung kayak kita dapat makanan ya dengan komposisi kimia, vitamin dan lain-lain natural, dikunci langsung ya, kemudian bisa langsung masuk ke tubuh kita. Itu yang luar biasa. Kemudian juga hidrolisis mekanis ya. Jadi ini sudah pracerna. Ini yang bagus banget menurut saya. Kenapa? Karena bahkan waktu kita masuk ke dalam mulut aja, di mulut aja itu udah langsung dicerna ya, diserap oleh tubuh kita. Dan ini organik ya. Kemudian, nah ini yang penting, ini yang saya suka banget gitu ya. Kebanyakan beras yang dijual di pasar gitu ya, kalau kita mau makan beras di pasar boleh gitu ya, tapi alpha PSP-nya nggak memenuhi gitu ya. Gimana mau membuat enzim kita bersinar gitu ya, sehingga bisa melakukan fungsi dengan maksimal. Beda dengan Alpha Meta. Jadi kalau yang warna hijau itu adalah beras yang dijual di pasar, dia bentuknya beta glukan, gede-gede. Jadi waktu untuk masuk ke dalam permukaan sel kita yang warna biru dan mulutnya yang kecil-kecil itu tuh mulut sel kita Bapak Ibu Bro and Sis. Itu susah, harus dipotong dulu. Nah, artinya kalau masuk 36 satuan energi, butuh potong-potongnya 35 satuan energi, output energinya cuma 1 ya. Dan sementara Alpha Meta yang warna orange. Jadi dia langsung diserap tubuh. Nah, ini teknologi kunci sebenarnya. Dia langsung diserap, masuknya 1 jam tuh bisa jadi 5 menit ya, brut langsung masuk 36 ATP. Simpelnya gini, biasa makan beras biasa kita punya 1 pembantu ya, kalau rumah ya punya 1 pembantu, tapi kalau Alpha Meta Bro and Sis dapat 36 pembantu, mana yang lebih bersih? Of course, Alpha Meta. Ini adalah satu teknologi yang buat saya satu pilihan dari Bapak Ibu Bro and Sis untuk masukkan ke dalam kita punya diet sehari-hari yang lebih sehat ya. Kuncinya cuma 1, Alpha PSP adalah makanan enzim. Nah, dengan diberikan Alpha Meta, otomatis enzim dari 1 jam dia berfungsi bisa sampai 5 menit, langsung dia mencerna semua makanan, melakukan fungsi sel dengan maksimal, fungsi sel kita bisa naik sampai berkali lipat ya, dan makanya kenapa kalau penyembuhan bisa lebih cepat ya dengan Alpha Meta. Nah terus, nah ini menarik banget gitu ya, tadi Bro Rahmat udah cerita tentang phytonutrients gitu ya. Ini sebenarnya yang fakta ya, bahwa nggak cukup orang makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kenapa? Karena WHO menyatakan harus 5 warna ya, 5 warna. Coba sehari-hari bisa nggak kita makan 5 warna makanan dan buah-buahan? Ungu, merah, kuning, dan 400 gram sehari. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Bro and Sis yang nggak suka sayur? What happened gitu ya? Of course, phytonutrients berkurang dan efek ke kekebalan tubuh kita dan lain-lain ya. Sebenarnya berkurang itu pengaruh banget ke metabolisme kita ya. Nah, karena itu saya sebagai natural health ya, saya mau sharingkan apa yang saya lakukan dan saya nikmati ya sebagai salah satu Phytomax ya. Sebentar. Ini Phytomax ini dia mempunyai 5 elemen ya. Of course dengan membawa ini gampang ya, kecil sehari-hari ya. Phytonutrients kita bisa terpenuhi, cukup memenuhi minimum WHO ya, menyatakan bahwa harus minum ya. Nah, ini sangat-sangat dia itu
varietas ya dari 5 warna, kemudian 400 gram per hari sudah terpenuhi dan nggak ada rasa Bapak dan Ibu ya, sehingga kalau Bapak dan Ibu Bro&Sis punya anak yang nggak suka sayur buah-buahan, mudah ambil menu mereka, teteskan, suruh minum, selesai ya. Benar-benar satu jawaban ya buat kita masyarakat modern saat ini ya. Nah, terus gelombang gitu ya, saya juga ini saya mau sharing ke Bapak dan perlu gelombang yang natural. Karena nggak mungkin ya Bapak dan Ibu ya, kita semua beli tiket, semua sekarang pindah ke Bama gitu ya. Atau sekolah gitu ya, atau kerja nggak perlu pakai laptop, nggak perlu pakai handphone, nggak mungkin ya, ini udah nempel kayak kita 24 jam. Ya efeknya tadi Bro Rahmat bilang, Pak Rahmat bilang, darahnya jadi kental. Dari saya pakai, saya rasa enak gitu ya, terus saya sharing ke teman-teman gitu, dan sangat membantu banyak orang ya. Jadi nggak perlu pindah ke Bama Bapak Ibu ya, ada solusi modernnya ya. What is Alpha Spin? Alpha Spin is a device that has been embedded with powerful resonance frequency that is able to transfer spinning energy through resonance to enhance quality of life, restoring harmony by assisting the body to optimize biological function by means of using spinning energy. The result is the quantum energy field that allows for a harmonizing the alpha wave frequency as result to promote better coordinating between the body cell, thus to maintain the best optimum health of the body system. Based on the laboratory finding by the RF Exposure Lab, United States, Alpha Spin has been tested able to reduce the mobile phone radiation by both the alpha spin and the quantum energy field. It can harmonizing the frequency surrounding to the body to form alpha wave frequency, which similar to the natural Earth's frequency or the Schumann frequency with 7.83 Hz. As the key of the alpha wave frequency of the body to function. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah dengar ya penjelasan ya dari ahlinya ya, beliau menceritakan tentang alpha spin. Jadi kalau tadi Bro Rama cerita gelombang alpha kita butuh ya sebagai masyarakat modern ya, karena nggak mungkin pindah ke Bama gitu ya. Nah sebenarnya ada cara lebih mudah namanya alpha spin ya. Ini saya pakai juga, jadi saya senang banget sharing ya. Nah, jadi ini Alpha Spin produk Jerman ya, setahu saya, dan dia itu mengambil gelombang alfa yang dibutuhkan alam. Istilah kita pindah ke Bama, pindah ke natural ya, itu pindah ke rumah kita ya. Dan hebatnya lagi dia kalau ditaruh 4 titik ya, itu yang saya senang banget ya. Rumah Anda berubah menjadi frekuensi Bama ya, dan sangat bagus untuk kesehatan ya. Nah, kemudian ini yang menarik juga Bapak Ibu bahwa Alpha Spin, fungsi kedua, dia adalah mengubah air menjadi air heksagonal mikromolekul. Nah, apa sih air heksagonal mikromolekul ya? Nah, berdasarkan penelitian ya dari lembaga independen untuk meneliti apakah benar Alpha Spin ini mengubah air menjadi air hidup ya. Ini ada penelitiannya, dan ini adalah gambar di sebelah kiri adalah air yang biasa ya. Namanya dead water, air mati ya. Air mati itu apa? Dia punya kadar oksigennya rendah, kemudian juga dia punya gelombang itu tidak harmonize dengan tubuh ya. Nah, tapi setelah dilewati dengan Alpha Spin ya, air dilewati ya, jadi kayak gini aja Bapak Ibu ya, dia langsung berubah menjadi air heksagonal mikromolekul atau living water, air hidup. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar air Zam-Zam, air Lourdes, air penyembuhan ya. Nah, air ini kelasnya seperti itu, namanya air heksagonal mikromolekul ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ambil air yang di rumah, dan kasih bantu orang ya. Dia akan berubah molekulnya jadi bagus, bersinar seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini saya senang banget. Kenapa? Kita bisa bantu banyak orang ya, tentu menjaga kesehatan keluarga kita dengan frekuensi alfa ya. Ini sangat penting, dan sebenarnya sudah ada solusi yang
yang paten gitu ya, ada solusi modern yang memudahkan kita sebagai masyarakat modern membuat tubuh kita bisa self healing dengan cepat ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan sharingkan testimoni ya, beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan ya. Nah, jadi pertama-tama saya akan sharingkan satu teman saya, Bapak Jem Hatu dari Papua ya. Beliau akan sharingkan ayah beliau yang menderita stroke. Kita lihat sama-sama. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2018 bulan Juni, orang tua kita jatuh dan tertumbuk kepala sehingga membuat orang tua kita selama di rumah 1 minggu kurang lebih mulai tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu ini ditangani oleh dokter, CT scan, pendarahan di kepala semakin meluas dan dokter menyampaikan kepada kami harus operasi di kepala, maka kami keluarga menolak, tidak mau untuk dioperasi karena umur orang tua kita sudah 86 tahun dan pada saat itu masih ditangani oleh dokter. Namun penanganan dokter tidak ada perkembangan kesehatan bagi orang tua, sehingga dokter menyampaikan bahwa keluarga bisa pulangkan orang tua ke rumah. Dokter mengangkat tangan dalam hal pengobatan yang ditangani oleh dokter sudah dengan cara apapun tidak bisa ditangani. Namun kami bersikeras bahwa orang tua tetap di rumah sakit. Kami ke Ambon bersama istri membawa Alphaspin dan Alphameta. Nah, Alphameta dan Alphaspin ini kita gunakan setiap hari. Alphaspin digunakan di bagian kepala dan sebagai alat seperti senter yang ketika low dicas kembali dan digunakan kembali di kepala. Kemudian Alphameta. Alphameta ini disonde bagi orang tua karena tidak sadar selama ditangani di rumah sakit kurang lebih 2 bulan. Nah, dengan konsumsi Alphameta, Alphaspin, orang tua ada perkembangan yang sungguh luar biasa. Hampir 2 bulan tidak sadar, tiba-tiba orang tua kita ini mulai mata sebelah kiri terbuka, mata sebelah kanan terbuka, kemudian tangan bergerak, kaki bergerak, orang tua kita sadar. Kami memanggil dokter saraf, dokter menangani operasi dan dokter umum. Ketika mereka datang melihat bahwa orang tua ini perkembangannya sungguh luar biasa, mereka kaget dan kagum bahwa apa yang digunakan oleh keluarga. Nah, kami sampaikan bahwa kami menggunakan Alphaspin dan Alphameta yang dipakai setiap hari oleh orang tua. Dan dokter mengatakan bahwa selama bertahun-tahun saya sebagai dokter saraf menangani orang tua yang sakit seperti ini tidak sadar, jangankan 2 bulan, 1 minggu tidak sadar itu meninggal. Dan kalaupun tidak meninggal, akan mengalami stroke berat dan bisa berbuat apa-apa. Ini satu kekuasaan dan mujizat yang sangat besar yang terjadi bagi orang tua itu, kata dokter saraf. Dan dokter juga ingin untuk menggunakan Alphaspin dan Alphameta. Demikian yang bisa saya bagikan pengalaman ini tentang alat kesehatan, makanan kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Alphameta, Alphaspin bagi semua teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi luar biasa ya. Alphaspin, Alphameta itu membantu mempercepat perbaikan dari sel ya. Nah, kemudian saya akan live nih, sharing, saya akan mengundang salah satu dari teman saya ya. Beliau akan sharingkan penggunaan produk dari Alphaspin dan Alphameta. Saya mengundang Ibu Kurnia Khotimah. Halo Bu Kurnia, selamat sore. Halo nih, Ya. sore ya. Bu Kurnia. Ya. Ya. Iya. Iya, saya dengar. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Lani sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk sharing sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bro and Sis. Perkenalkan saya Nia. Saat ini masih bekerja di Jakarta dan juga seorang ibu rumah tangga dengan 2 cucu. Saya mau sharing tentang pengalaman saya. Sejak menopause itu saya sangat sensitif kulitnya, terutama di bagian paha, betis dan kaki ya. Nah itu saya sudah beberapa kali juga ke dokter. Dokter mengatakan saya itu alergi, terus ada yang bilang juga eksim. Ya. Nah yang sangat mengganggu saya itu di bagian kaki, tapi karena kaki jadi
sering pakai sepatu, pakai kaos kaki, jadi nggak terlalu ketara ya gitu. Cuman ya itu gatalnya itu dan perih, panas gitu ya, mengganggu banget gitu. Nah itu mungkin Bulani bisa ini fotonya. Oke. Ya. Nah ini kondisinya kaki saya waktu itu. Ya saya menopause waktu itu usia 48 tahun ya. Sekarang usia saya 57. Nah mungkin banyak keluhan-keluhan yang saya alami, salah satunya ini ya. Nah kemudian teman saya mengenalkan saya Alpha Meta itu di tahun 2019 sekitar Agustus ya. Mungkin kemudian saya konsumsi tapi nggak terlalu rutin sampai akhirnya bulan Oktober itu saya mengalami seperti ini lagi. Nah, saya pikir apa saya detox atau gimana gitu, saya tanya teman saya, ya dilanjutkan aja gitu. Akhirnya setelah saya lanjut rutin minum, alhamdulillah sih mungkin butuh waktu 6 bulanan barangkali ya, kembali normal lagi gitu dan sampai saat ini saya nggak mengalami gatal gitu. Ya waktu itu sih saya ke dokter juga dikasih obat salep, antibiotik, dan juga sabun khusus ya untuk perawatan itu, gatalnya itu gitu. Itu aja Sejak sih. menggunakan Alphaspin Alpha Meta itu Ibu hal ini tidak terjadi lagi seperti itu ya Bu ya? Ya alhamdulillah sih berangsur-angsur hilang ya bersih lagi seperti yang di foto itu kaki saya. Wow ya, tentu nggak nyaman ya Bu kalau mengalami gatal-gatal seperti ini ya Bu. Kadang lagi kerja gitu ya. gatal-gatal sampai panas. Yes, dan dengan menggunakan terjadi perbaikan sel Ibu sehingga kulit lebih nggak kering dan tidak menyebabkan gatal-gatal tersebut. Nah sebenarnya yang kedua menarik ini Bu, saya ingin Ibu sharing tentang cucu Ibu ya, Safran ya. Oh iya, ya ada satu lagi yang mau saya sharingkan di sini, cucu saya Zafran, lahir tanggal 6 Januari 2014. Nah, dari kecil itu memang mengalami yang namanya kelebihan sel darah merah ya. Mungkin ada istilah kedokterannya itu polycythemia vera ya, kalau nggak salah ya. Cuman kita waktu itu dibilangnya kelebihan darah gitu, sel darah gitu. Jadi si anak ini waktu itu sejak lahir berapa hari, tanggal 6 sampai 14 itu harus stay di rumah sakit dengan penanganan khusus di ruang intensive care unit ya. Nah itu setelah itu sering banget tuh yang namanya demam, batuk, pilek gitu dan pernah mengalami flu Singapura, dirawat waktu itu 2015 di rumah sakit, beberapa hari dirawat. Nah, sejak kurun waktu sampai 2019 itu setelah dinyatakan ada kelainan itu saya kami nih keluarganya konsultasi ke Profesor Muslihan, ahli penyakit kronis anak ya. Nah itu sampai usia 3 tahun konsultasi ke dokter itu setiap bulan, kadang 2 minggu sekali gitu suka datang ke dokter tersebut, ke prof ya. Nah setelah itu kita ganti dokter lagi karena kan ya cukup jauh juga ya dari rumah gitu. Terus akhirnya ke dokter lain, rumah sakit lain ya dinyatakan ya anak ini alergi gitu, jadi nggak boleh makan coklat, makan apa segala macam gitu ya, yang bisa memicu alerginya gitu. Terus sering diuap seperti ini. Ya. Suara saya double? Iya Bu. Ya, jelas Bu, jelas. Iya. Oke, ya. Ini seperti di foto ini sering diuap. Ya, jelas. Ya. Ya, kemudian kita tahun 2019 itu sejak Ibu saya ketemu. Nah, ini juga Ibu mengenal. Jadi Bu Nia, jadi sebelumnya Safran tuh dari lahir sampai sekitar 6 tahun ya, itu terus menerus itu ke dokter ya, diuap dan lain-lain harus minum sering banget ke dokter ya. Betul. Dan harus rutin karena dan flu, batuk terus menerus. ISPA, dibilangnya ISPA ya. Ya, halo? ISPA-nya gimana Bu? Ya, halo ya Bu. Infeksi saluran pernafasan. Iya. Iya. Itu berkurang ya jadinya ya. Jadi beliau
yang saya tahu safran ini saat ini tadinya ya, yang saya tahu safran ini berkurang banget, nggak rutin ke dokter dan harus dikasih ibu kirim ke saya ya. Ya, alhamdulillah sejak selama pandemi ini dia tidak mengalami flu. Ini terakhir waktu awal itu Januari, Februari ya pernah setelah mengenal Alfameta, Alfaspin, jadi nggak dikasih antibiotik, cukup itu dan dikasih minum Alfameta lebih banyak. Jadi demamnya mulai turun tanpa antibiotik. Yes, tentu buat Ibu ini senang banget ya, saya dikirimin foto sekarang ya, safran gitu ya, sehat sekali ya bersama Ibu. Buat Ibu tentu kita itu senang sekali ya, senang banget saya kali ya bersama Ibu ke rumah sakit antibiotik gitu, senang ya, sehat sekali Ibu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, Bro and Sis ya, ini sharing dari Bu Nia tadi dan Pak Ziam, ini adalah salah satu yang saya mau sharingkan ya, penerapan dari produk-produk natural dan modern ya, yang membantu sekali tubuh kita untuk sehat ya. Nah, demikian penjelasan saya sore ini, Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa Bapak dan Ibu mulai menerapkan ya pola hidup yang sehat ya, dari makanan, dari minuman, pilih yang basah ya. Jadi mulai lebih banyak sayuran dan buah-buahan, terus minum air putih ya, jangan yang gula-gula terus yang manis-manis, meskipun saya juga suka gitu ya, tapi harus kurangi banget. Nah, kemudian juga bicara tentang gelombang, kita sudah ada solusinya ya, sebenarnya secara modern sudah dibuat gitu ya, sehingga kita nggak perlu rame-rame pindah ke Bama gitu ya. Nah, sehingga dengan alat ya yang modern kita bisa taruh dekat kita dan melindungi seluruh keluarga kita seperti kita memindahkan rumah kita ke Bama. Nah, Bapak dan Ibu nanti tanyakan kepada yang mengundang ya bagaimana tentang solusi jika Bapak dan Ibu tertarik ya, dan bisa nanti kalau ada pertanyaan yang masuk kami akan jawab segera ya. Kami tidak jawab saat ini tapi kami akan jawab personally ya. Oke, terima kasih ya untuk sore ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Ferry. Ya, terima kasih sebentar. Oke, terima kasih Ibu Lani, penjelasannya luar biasa, keren banget ya untuk info-info dan sharing-sharing yang kita dapetin hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Jen dan Ibu Kurnia untuk sharingnya, serta untuk penjelasan yang luar biasa dari Pak Rahmat dan Ibu Lani. Oke, nah ternyata ada banyak banget ya opsi yang bisa kita pakai di sini ya. Jadi bisa selain cara biasa, kita juga bisa menggunakan teknologi yang bisa membantu tubuh kita untuk melakukan proses self healing yang lebih cepat dan secara natural. Nah, jadi dan penting juga bagi kita untuk mencegah namanya sindrom X tadi ya. Jadi di sini ada pilihan ya sebenarnya. Tadi saya tangkap adalah kita mau punya umur 30 dengan wajah 50 atau mau punya umur 50 dengan wajah 30. Ya, itu salah satu pilihan juga. Kemudian kita mau hidup di lingkungan yang seperti apa lingkungannya. Karena ternyata orang yang sehat itu punya frekuensi loh ternyata. Dulu acara webinar pada hari ini, nah dan kalau masih ada tadi kan masih banyak pertanyaan tuh ya kan, nah itu seperti disampaikan bisa ditanyakan langsung ke yang mengundang Bapak atau Ibu ke acara ini. Nanti akan dihubungin lebih jauh lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk hadirannya hari ini. Sampai bertemu.